Halo semuanya, perkenalkan, nama aku Saida dan mahasiswa psikologi semester 1. Di sini aku akan menyebutkan defense mechanism atau cara kita dalam melindungi diri kita dari konflik internal di dalam diri kita. Defense mechanism itu ada dua, ada yang positif dan ada juga yang negatif. Nah, untuk simpelnya, contoh-contoh defense mechanism yang dari katanya aja defense itu melindungi, mekanisme adalah suatu mekanisme. Jadi mekanisme dalam melindungi apa? Melindungi kita dari konflik internal diri kita sendiri. Nah, yang positif itu contohnya ada sublimasi, ada rasionalisasi, acceptance, altruism, dan yang kelima itu ada humor. Ya. Nah, untuk sublimasi itu adalah cara yang positif dalam kita melindungi diri kita dari konflik atau stres di dalam diri kita, yaitu seperti contohnya ya, kita lagi stres, lalu kita alihkan ke hal positif yang memberikan benefit bagi diri kita sendiri. Apa itu? Contohnya aja ya, misalnya kita lagi stres, kita lari, jogging, jadi kita berolahraga. Nah, tapi olahraganya pun juga yang tidak berlebihan, tidak sampai kitanya mual atau tidak sampai melebihi batas dari diri kita sendiri. Karena kalau sudah mencapai hal itu berarti itu udah lewat batas ya, malah itu ketoksik lebihnya ya. Yang kedua itu rasionalisasi dalam konteks positif, karena di bagian negatif nanti juga ada rasionalisasi. Nah, untuk yang positifnya apa? Misalnya itu dalam konteks defense mechanism rasionalisasi itu apa sih? Nah, rasional, dari rasional aja apa? Itu seperti logis ya, logis. Rasional itu jadi kita udah tahu penyebabnya kenapa dan kita tahu cara melakukannya tapi kita gak ngelakuin. Misalnya seseorang ketolak PTN, skor UTBK-nya juga pas-pasan. Sebenarnya nggak pas-pasan juga, misalnya skornya 500, 600, tapi misalnya dia tahu kalau misalnya masuk UI itu 700, 800, bahkan 900-an skornya, dan dia cuma dapat 500, dan sebelum itu dia juga merasa belajarnya dia tuh tidak maksimal. Nah, itu dan itu ya, dia udah tahu kalau dia tidak maksimal. Jadi ketika dia membuka pengumuman dan tertolak oleh PTN tersebut, dia tuh tidak sedih berlarut-larut. Dia tahu, oh iya juga sih, aku sadar diri kok gitu, kayak skor aku segini, orang rata-rata tahun-tahun sebelumnya segitu aja gak keterima gitu loh. Nah, yang ketiga itu ada acceptance atau penerimaan, accept. Jadi kita menerima apa yang telah terjadi gitu, kayak terima aja weh gitu. Yang keempat itu ada altruism. Apa sih altruism itu? Altruism itu kesetia kawanan. Nah, kenapa ini masuk ke dalam defense mechanism? Karena altruism itu jadi contohnya ya, langsung saja ke konteksnya. Altruism itu ketika kita stres,
kita berusaha menolong orang lain dengan tujuan untuk meredakan stres kita. Misalnya dengan cara aku mengikuti kegiatan sosial, bakti sosial, atau volunteeran, atau sekedar memberi makan atau memberi barang atau sesuatu kepada orang lain, dan kita tidak mengharapkan imbalan, dan setelah itu kita merasa bahagia dan melupakan atau menghindarkan stres kita secara sejenak, atau bahkan jadi kita memaknai kehidupan ini tidak hanya kita loh yang punya masalah, orang-orang yang kita tolong itu mempunyai masalah dan kita membantunya ya dari Tuhan melalui kita tentunya ya. Yang kelima itu ada humor. Defense mechanism humor ini. Contohnya itu ketika ujian, ketika kelas itu tegang dan ada teman kalian yang nyeletuk humor, jokesnya dengan tujuan agar situasi tersebut berhenti canggungnya atau relax lah, cair, chill gitu. Nah, untuk yang negatif itu ada repression atau represi, yaitu melupakan. Oke, sebelumnya ya. Sebelumnya itu contoh dari defense mechanism yang negatif yang aku sebutkan kali ini ada 5 aja, yaitu 1. Repression atau represi, yang kedua denial, yang ketiga proyeksi atau projection, yang keempat ada regresi, yang kelima itu ada rasionalisasi tapi dalam konteks negatif. Oke, di sini yang pertama represi atau repression itu adalah kita tahu kita mempunyai masalah tapi kita berusaha melupakan itu saja dan tidak mengambil tindakan lebih lanjut untuk mengatasi hal tersebut. Nah, beda lagi dengan denial. Yang kedua itu adalah denial atau penolakan, deny. Kenapa disebut penolakan? Jadi konteksnya seperti ini contohnya ya. Ada seseorang yang mengalami skizofrenia dan misalnya dalam konteks tersebut itu dia tahu dan dia diberitahu oleh psikiaternya bahwa ini tuh adalah sesuatu proses yang sangat panjang yang masih sulit ditemukan obatnya. Mungkin ada, cuma di Indonesia belum semasif itu dan kita tuh harus bersabar dengan mengonsumsi obat-obat yang diberi oleh psikiater tersebut secara lebih lanjut gitu ya, yang bertahun-tahun bahkan mungkin seumur hidup itu. Tapi pasien tersebut merasa capek atau merasa enggak kok, aku gak minum obat aja, aku biasa aja, gak ngaruh. Padahal iya mungkin sehari 2 hari, tapi untuk kedepannya seminggu, sebulan, 2 bulan mungkin itu akan terjadi proses kambuh ya. Dan ya seperti itu. Malah bukannya dengan berhenti dia membaik, itu malah memburuk dan dia mengikuti pengobatan dari nol lagi. Nah, oke, singkatnya jadi ketika ada sesuatu yang patokannya ini loh, tapi dia tuh nggak percaya, kayak enggak, aku kayak nggak kayak gitu juga bisa gitu, padahal dia ini udah melakukan penelitian, padahal ini udah lebih terbukti gitu, lebih terpercaya, tapi dia lebih memilih beliefnya sendiri tapi dengan denial gitu ya. Dan yang ketiga proyeksi, itu seperti kita melihat orang yang raut mukanya seperti kayak gak enak gitu loh mukanya,
kita berusaha mendekati dia, tetapi sungkan. Kenapa kita sungkan? Karena kita menganggap kayaknya dia, kenapa ya di tatapan begitu banget? Apa dia nggak suka ya sama aku? Apa dia emang gak mau deket-deket sama aku gitu? Atau ada lagi yang kedua, contohnya ya, ini mungkin pernah dialami oleh kalian juga, seperti aku gak mau deket dia, atau aku memiliki target teman, tapi teman tersebut memiliki circle, dan dalam hal ini aku berpikir bahwa oke, dia menerima aku, tapi bagaimana dengan temannya? Kayaknya temannya itu pas aku deketin temannya yang ini kok kayak ngejauh gitu ya? Apa dia nggak suka sama aku? Apa gimana ya kalau misalnya aku berteman sama dia, nanti temannya pada nggak suka lagi sama aku, nanti nggak enak dong aku ngerebut teman dia gitu. Nah, itu masuk ke dalam bagian defense mechanism yang negatif, yaitu proyeksi. Nah, yang oke, tadi yang ketiga ya. Yang keempat itu ada regresi, atau cara kita itu dengan melakukan regresi atau bertingkah seperti anak kecil padahal kita telah dewasa gitu. Dalam konteks yang negatif, misalnya ada konflik internal di dalam diri atau stres kita di dalam diri kita, tapi kita melakukan outputnya itu atau keluaran atau tingkah kita itu dengan nangis berlebihan seperti anak kecil yang apa-apa mau dibujuk dan ngerengeknya tuh berlebihan sekali gitu ya. Atau marah-marah, ngambek, dan berharap semua orang itu tertuju kepada dia, tapi dalam konteks negatif seperti balita seperti itulah ya. Kita bukan, jadi beliefnya atau kayak konteksnya bukan ke mengharapkan orang lain ya, tetapi tingkah kekanak-kanakannya itu gitu ya, tingkah anak-anak yang negatif lebih tepatnya, karena semua anak juga bisa gitu melakukan sesuatu yang mungkin lebih baik dari orang-orang dewasa. Dan yang kelima itu ada rasionalisasi dalam konteks negatif. Misalnya contohnya ya, kamu terlambat memasuki kelas kuliah dalam perkuliahan. Kamu itu rumahnya padahal ngekos, tinggal jalan beberapa menit, 2 menit, 3 menit nyampe ke kampus, tapi kamu alasan ke dosennya ketika dosen tersebut bertanya, kenapa kamu terlambat? Lalu kamu menjawabnya dengan apa? Dengan macet lalu lintasnya, atau abis kena tilang nih di perempatan sana gitu ya. Padahal kamu sendiri on the way-nya jalannya dengan jalan kaki, tapi dosen tersebut tidak tahu gitu ya. Jadi seperti berbohong gitu lah ya. Tapi itu rasional. Kalau misalnya kamu beneran terlambat karena lalu lintas atau karena ditilang, itu wajar. Maksudnya bisa loh kalau macet atau kita kena tilang, itu akan memperlambat proses kita dalam perpindahan dari satu tempat ke tempat lain. Tetapi dalam konteks ini adalah kita tidak seperti itu, tapi kita beralasan seperti itu. Oke, got it? Oke, segitu aja. Terima kasih, sampai jumpa, salam semangat.